أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita bahas pada siang hari yang berbahagia ini kitab Al-Adab Al-Mufrad, athar yang ada pada kitab tersebut di bab At-Tajarib, itu bab tentang experiences, yaitu pengalaman-pengalaman, dan kita fokuskan permasalahan atau dua istilah atau dua karakter yang sangat mulia, yaitu Al-Halim dan Al-Hakim. Karakter Halim dan karakter Hakim yang banyak terbentuk dari tajarib atau tajribah, dari pengalaman hidup. Bab yang disebutkan di nomor 254 dalam Al-Adab Al-Mufrad yaitu babun at-tajarib, bab at-tajarib, bab pengalaman-pengalaman. Dihikayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Farwah bin Abi al-Maghra قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه yaitu Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau berkisah, kuntu jalisan inda Muawiyah. Saya pernah duduk bareng dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Fahaddatsa nafsahu, maka Muawiyah bin Abi Sufyan yang memiliki banyak pengalaman hidup kemudian menceritakan tentang dirinya, tentang pengalamannya. Maka ketika bercerita tentang pengalaman hidupnya, karena Muawiyah ini memiliki nazar, ta'ammul, tadabbur, yaitu memiliki pandangan, kemudian dalamnya perhatian dalam suatu perkara. Ketika menceritakan itu dengan seriusnya sampai tenggelam dalam pembahasan hikayat pengalamannya, tiba-tiba thumman tabaha, tiba-tiba beliau terkesiap dan intibah gitu. Ya, intibah itu adalah suatu sikap spontan seperti sadar akan sesuatu gitu. Kadang-kadang kita begitu, tenggelam akan sesuatu, tiba-tiba kita terkesiap, seperti terhenti dari ketenggelaman menuju atmosfer berikutnya, seperti menyadari suatu hal. Maka Muawiyah seperti menyadari dirinya kok sedang menghikayatkan diri sendiri. Namanya tahditsun nafs. Menceritakan tentang diri pribadi itu pada asalnya kurang baik. Kecuali mungkin jika ada hikmah yang tersurat atau tersirat dari cerita tersebut. Menghikayatkan amalan ya dan pengalaman, kalau tidak ada faedahnya, maka itu sesuatu yang tidak bagus, tidak baik. Namun jika memang di hikayat tersebut ada faedah dan ada contoh yang baik sehingga orang-orang bisa mengambil ibrah dan pelajaran darinya, maka itu sesuatu yang bagus. Namun asalnya lebih afdal adalah agar orang-orang mendapatkan ibrah, yaitu dari Al-Quran dan hadis, dari perkataan ulama dan pengalaman para ulama dibandingkan dengan pengalaman diri sendiri. Maka Muawiyah terkesiap dan berkata, la hilma illa tajribah, la hilma illa tajribah, la hilma illa tajribah. 3 kali beliau mengatakan begitu. Apa artinya?
tidak ada sikap hilm kecuali dengan sebab tajribah, pengalaman. Ya, apa itu hilm? Nanti akan kita bahas insyaallah. Tiada sikap hilm melainkan karena pengalaman. Kalau di bahasa Indonesia, hilm itu biasanya diterjemahkan dengan santun. Tetapi lafal santun itu masih sangat bersayap, ambigu, mujmal, dan terlalu global. Ya, karena santun itu kalau di bahasa Indonesia bisa dua makna. Imma maknanya sopan atau imma maknanya menderma. Itu santun. Makanya dia adalah anak yang santun, artinya dia anak yang sopan. Kayak disandingkan dengan sopan santun. Dan makna kedua di Indonesia santun itu artinya menderma. Seperti menyantuni anak yatim, menyantuni janda, menyantuni orang fakir atau miskin. Maka ini makna santun yang kedua. Tetapi hilm itu bukan itu maknanya. Hilm bukan maknanya sebatas sopan atau menderma, bahkan bukan itu maknanya. Jadi hilm ada makna tersendiri yang akan kita bahas nanti insyaallah. Jadi kata Muawiyah, tiada sikap hilm pada diri seseorang melainkan dengan sebab pengalaman. Ya, dengan sebab pengalaman. Kemudian dalam riwayat berikutnya kata Imam Al-Bukhari, Haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsana Yahya bin Ayyub an Ibni Zakhr an Abi Al-Haytham an Abi Sa'id qala, Abi Sa'id Al-Khudri berkata, La halima illa dhu athrah wa la hakima illa dhu tajribah. Ya. Tidak ada seorang yang seorang yang halim memiliki sikap hilm. Kalau bahasa kita tadi apa? Seorang santun kecuali dhu athrah, yaitu orang yang sudah mengalami ujian-ujian, mengalami kesulitan-kesulitan, maka dia bisa memiliki sifat hilm. Wala hakima illa dhu tajribah. Dan tidak ada seorang yang mempunyai sifat hikmah, yaitu bijaksana, kecuali orang yang memiliki pengalaman. Maka wajar orang yang semakin berusia, apalagi 40 tahun ke atas, dengan kematangannya, kita lihat lebih memiliki sifat hilm dan hikam dan hikmah. Seorang yang halim dan seorang yang hakim, yaitu memiliki sikap hilm dan juga memiliki kebijaksanaan yang lebih dibandingkan dengan umumnya manusia di bawah 40 tahun. Jadi di sini athrah, jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri tadi athrah, dan ada yang menisbatkan perkataan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, namun dhaif sanadnya, tapi maknanya serupa dan maknanya juga benar. Tidak ada seorang yang memiliki sifat hilm kecuali dia dhu athrah, yaitu orang yang memiliki zallati qadam. Zallati qadam. Apa zallati qadam? Yaitu pengalaman tergelincirnya kaki, itu makna letterlechnya, harfiahnya. Tapi maksudnya adalah orang yang pernah berbuat kesalahan. Dia akhirnya di next time, pada waktu berikutnya, dia tidak ingin berbuat kesalahan yang sama. Meskipun dia harus menunggu, dia harus bersabar, dia mungkin dicela terlebih dahulu oleh orang lain, tapi dia tetap sakinah dan tenang, tidak tergesa-gesa untuk memutuskan, karena dia pernah mengalami hal ini atau kisah serupa dengan ini, dan dia pernah belajar akan bersalahnya di masa lampau dalam kisah yang serupa ini. Maka dia pada next time dia berusaha menahan diri agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Maka itu sikap hilm, seperti itu, sikap hilm. Di sini keterpujian dua karakter. Terpujinya dua karakter, yaitu karakter pertama hilm dan karakter kedua hikmah. Dua itulah yang akan kita bahas ikhwas sekalian. Kita mulai dari karakter hilm dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan dua karakter ini menjadi karakter diri kita masing-masing. Apalagi kita ini pria. Ya, saya nggak tahu kok akhwat apakah ada yang menyimak, tapi umumnya kita ini pria, alhamdulillah, yang mana pria itu membutuhkan dua karakter ini. Karena dua karakter ini, hilm dan hikmah, itu karakter pemimpin dan orang-orang besar. Karakter para raja, karakter orang-orang mulia, yaitu hilm dan hikmah. Ya, menahan untuk membalas, menahan untuk menghukum, sampai mungkin
jika tepat waktunya baru mungkin dia akan membalas atau menghukum. Jadi perlu betul-betul menahan diri. Ya, dan juga bijaksana. Seorang pria, terutama suami, kepala rumah tangga, bapak bagi anak-anaknya, itu mesti atau semestinya memiliki dua karakter ini untuk membalance rumah tangga, untuk mentarbiah istri dan juga anak-anak, dan memberi contoh kepada anak dan istri bagaimana seorang pemimpin itu. Ya, karena kalau misalnya anak-anak hanya dididik oleh ibunya dan tidak mendapatkan figur contoh sesosok bapak, maka mungkin anak-anak ini mungkin ada kekurangannya. Sebaik-baik apapun ibu dalam mentarbiyah, maka anak-anak perlu contoh seorang bapak. Namun bukan bapak yang temperamen, bukan bapak yang setiap anaknya bersalah selalu dihardik, bukan seorang suami yang setiap istrinya membengkok dengan kesalahan atau dengan kelalaian langsung betul-betul dihardik dan diberi peringatan yang keras kepadanya, kepada istri itu. Melainkan seorang suami atau seorang bapak yang halim dan hakim, yang suka menahan lisan dan menahan diri dari perbuatan, dari sikap-sikap yang menyakitkan, dan juga bisa memiliki kebijaksanaan dalam bersikap atau dalam memberi keputusan, tidak tergesa-gesa, tidak isti'jal, ya, dan juga bisa menahan diri dari amarah yang berlebihan. Kalau mengkerutkan atau mengekspresikan kemarahan dengan wajah saja, maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi meliberalkan lisan sehingga keluar darinya doa-doa yang buruk, keluar darinya kalimat-kalimat kebinatangan, maka ini tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Jangankan pemimpin negara, pemimpin rumah tangga saja belum bisa untuk orang-orang seperti ini. Dan kita lihat ikhwah sekalian, sikap hilm dan hikmah ini banyak dari pemuda sekarang jauh-jauh tertinggal, sejujurnya jauh-jauh tertinggal dibandingkan generasi kita, ya, generasi kita atau generasi mungkin sebagian bapak di atas saya, generasinya 10 tahun atau 20 tahun, angkatannya lebih di atas saya. Kalau kita perhatikan, dahulu anak-anak masih bisa bersabar dengan lisannya, masih bisa bersabar dengan lisannya. Tapi kalau kita lihat banyak pemuda sekarang, bahkan mungkin usia kuliah atau bahkan sudah lulus kuliah, tidak bisa menjaga lidah mereka dari kalimat-kalimat kotor dalam memanggil temannya. Maka yang seperti ini tidak ada hilm sama sekali, tidak ada sikap menahan diri, dan tidak ada kebijaksanaan sama sekali. Dikhawatirkan sekali pergaulan anak-anak sekarang, daripada para gamer, para YouTuber, tongkrongan-tongkrongan warkop dan semisalnya. Dikhawatirkan ini orang-orang, anak-anak yang sulit untuk terasah menjadi pembimbing di masa hadapan terhadap anak istri dan istri mereka. Itu yang kita khawatirkan. Mari kita pelajari sikap al-hilm, ya. Apa itu al-hilm? Al-hilm, ya ikhwas sekalian, dia adalah al-anat wal aql. Sikap al-hilm itu adalah al-anat, yaitu ketenangan, dan juga akal, memiliki akal gitu. Dan akal itu pada asal maknanya ada al-mana', yaitu menahan, mencegah. Dia adalah orang yang mudah mencegah emosi dirinya, yaitu orang yang halim. Lawannya adalah as-safah, yaitu kebodohan dalam bersikap. Kebodohan dalam bersikap. Bisa dikatakan al-hilm itu adalah suatu karakter yang mencegah seseorang dari sikap ajalah, mencegah seseorang dari sikap ketergesaan baik dalam berlaku maupun berucap, sehingga tidak mudah dia mengucapkan kalimat-kalimat kotor, melainkan dia menahan dirinya dari misuh-misuh, ditahan dirinya betul-betul. Kalau dia marah, dia tahan dirinya. Ini adalah seorang yang halim, dan Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan halim. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla tidak serta-merta langsung menghukum seseorang dengan hukuman ketika orang itu bermaksiat. Sekiranya setiap dari insan langsung Allah Ta'ala berikan uqubah dan hukuman pada setiap maksiat mereka, maka tidak akan tersisa di bumi ini satu makhluk hidup pun. Tidak akan tersisa, akan Allah binasakan semua.
dari manusia sampai hewan-hewannya sebagai azab dari Allah Azza wa Jalla dan hukuman darinya. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma." Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan azab pada semua manusia dengan sebab apa yang telah mereka perbuat dari maksiat, maka tidak akan Allah sisakan lagi di atas muka bumi ini dari makhluk hidup yang melata. Enggak bakal ada manusia, hewan mati semua karena azab dari Allah Azza wa Jalla disebabkan setiap dari semua kesalahan insan. Makanya ikhwah sekalian, kita ini suatu ketika bermaksiat, maka Allah imhalkan, Allah tunda, Allah berikan dia kesempatan hidup dan taubat. Nanti kemudian maksiat lagi, tidak langsung Allah hukum. Kadang maksiat lagi kemudian tidak langsung Allah hukum, walaupun kadang-kadang Allah Ta'ala langsung menghukumnya, kadang-kadang begitu, kadang-kadang. Tapi kebanyakan dari maksiat kita tidak langsung Allah hukum. Allah berikan tenggat waktu, Allah berikan tenggat waktu, Allah berikan kesempatan untuk bertaubat. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa inna Allah ladzu maghfiratin lin-nasi 'ala dzulmihim." Allah Subhanahu wa taala itu memiliki pengampunan meskipun zalimnya manusia. Ya. Ikhwah sekalian rahimakumullah, dikatakan oleh sebagian ulama, al-hilm adalah, dikatakan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, salah satu ulama yang memperhatikan masalah kosakata, makanya beliau punya kitab yang menjadi rujukan para ulama tafsir dan hadis dan ulama fiqh, yaitu kitab Mufradat. Kata beliau, al-hilm dhabtun nafsi wa tab'i 'inda hayjanil ghadab. Al-hilm adalah, sikap hilm adalah yaitu meneguhkan jiwa dan tabiat ketika sedang hayjan al-ghadab, ketika sedang meluapnya amarah, tapi dia bisa dhabtun nafs, yaitu bisa meneguhkan dirinya. Al-Jahiz, salah satu pakar bahasa, mengatakan al-hilm tarkul intiqami 'inda shiddatil ghadabi ma'al qudrati 'ala dzalik. Hilm itu adalah tidak membalas, tidak merespon, tidak memberikan hukuman, tidak bersikap responsif ketika lagi marah-marahnya padahal dia mampu melakukan itu. Tidak. Ya, tidak. Dia tidak langsung respon begitu saja, melainkan dia tahan dirinya padahal dia mampu untuk mengatakannya, dia mampu untuk memukulnya. Ini sifat hilm. Al-Jurjani juga salah satu ulama yang memperhatikan ilmu bahasa dan memiliki kitab At-Ta'rifat yang masyhur bagi para ulama. Beliau berkata, al-hilmu huwa at-tuma'ninatu 'inda sawratil ghadab, yaitu tetap tenang kendati pun bergejolaknya amarah. Ya, atau bisa juga kata beliau mengatakan al-hilm adalah ta'khiru mukafa'atiz zalim. Sikap hilm adalah mengakhirkan, menunda pembalasan terhadap orang yang zalim. Kita kalau punya tetangga kita berisik atau menzalimi kita atau membincangkan aib kita atau bahkan memfitnah kita, namun tidak kita balas langsung, ini adalah sikap hilm. Tetap tenang, karena dengan membalas, dia berpikir kalau membalasnya langsung khawatirnya nanti terjadi kehancuran antar tetangga, tidak rukun lagi. Dah, disabarin aja, tenangin aja. Ada waktunya nanti kita beri mereka nasihat. Jadi nggak langsung direspon, apa-apa direspon, tidak. Apa-apa direspon, tidak. Ada ibarat lain kalau kita ini punya page Facebook atau punya akun Facebook atau punya akun IG, Instagram, YouTube dan seterusnya. Kalau jemaah mungkin punya, kemudian membuat status yang sebenarnya status biasa, mungkin nasihat, tapi kemudian ada yang beberapa berkomentar karena mungkin nasihat kita kena pada mereka, namun mereka tidak terima karena maksiat mereka itu tersindir gitu loh. Maka kemudian ada yang so alim lu gitu, ada yang gitu. Kita kemudian mulai itu ketik reply, kemudian kita mulai mau merespon dengan kalimat-kalimat yang mungkin di situ ada kalimat amarah, tapi kemudian astagfirullah, dihapus saja, udah biarin. Tahan. Inilah sikap hilm, ikhwas sekalian. Inilah sikap hilm, ditahan dulu. Karena berpikir kalau saya respon dia dengan emosi dan amarah dan saya enggak tenang, maka
yang ada nanti dia akan merespon balik dengan kemarahan yang lebih mungkin meledak. Terus akhirnya terjadi perdebatan dan akhirnya persaudaraan yang tercerai-beraikan. Maka tahan. Barangkali dengan menahan itu, orang yang merespon jelek terhadap nasihat kita itu mungkin akan malu. Bahkan mungkin dia akan apa? Dia akan menghapus komentarnya. Mungkin begitu, bisa jadi. Ya, mungkin begitu. Atau mungkin dengan sebab sikap hilm kita itu, maka orang akan melihat, wah, masya Allah dikatain tapi dia tetap diam, begitu loh. Maksudnya dia tetap sabar. Makanya hilm ini termasuk hal yang betul-betul terpuji. Ya, ada beberapa ayat atau beberapa hadis yang mungkin lebih langsung kena dengan masalah-masalah hilm ini. Ada seorang pria dalam hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang pria berkata kepada Rasulullah, melaporkan kisahnya pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Saya itu punya kerabat, saya punya saudara ya Rasulullah. Saya berusaha silaturahim, saya berusaha menyambung persaudaraan, mereka putusin. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Saya berusaha berbuat ihsan, saya berusaha berbuat baik pada saudara saya ini, tetapi malah mereka ini justru berbuat sebaliknya kepada saya. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Saya berusaha bersikap hilm, menahan diri terhadap gangguan mereka, tapi mereka tetap malah kemudian memberikan azab dan gangguan pada saya. Ya, maka kata Nabi SAW, la in kunta kama qulta. Kalau misalnya memang betul kamu itu seperti yang kamu ceritakan, nasibnya begitu, faka'anna tusiffuhumul mal. Maka seolah-olah kamu itu sedang mengolesi pada mereka olesan batu-batu panas. Itu membuat mereka tuh semakin panas gitu terhadapmu. Kok mereka hasut, kamu tuh malah tetap tenang dan tetap menahan diri. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik. Ketahuilah, kalau kamu tetap bersikap hilm seperti itu, menahan diri, tidak kemudian keceplosan ya, merespon dan mereply dengan hal yang sebenarnya mereka inginkan dari kalimat-kalimat amarah, kamu tetap tahan diri, ketahuilah, tetap Allah Ta'ala akan bersamamu dan kamu akan mendapatkan zahir, yaitu mu'in dan dafi', penolong dan pembela. Allah akan berikan kamu pembela atas mereka selama kamu seperti itu. Kadang-kadang ikhwah di antara kita ini yang sudah kenal ngaji ya, kemudian kita tuh berusaha pengen meralat apa-apa yang sudah menjadi tradisi buruk di keluarga kita, apapun itu, baik berkaitan dengan agama murni, berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan persaudaraan, berkaitan dengan akhlak. Kadang kita pengen meralat kebiasaan buruk di rumah kita atau di rumah keluarga besar kita. Namun kemudian respon dari keluarga besar kadang-kadang jelek gitu lah. Sabar, jangan kemudian kita langsung menceploskan kalimat-kalimat yang itu membuat itharah dan api terbakar akhirnya di antara persaudaraan. Sabar. Kemudian kita berusaha untuk berbuat baik lagi dikatain, dicurigain, difitnah, dihasut dan seterusnya. Kalau memang itu seperti itu, kita tetap istiqomah buat baik, maka itu seperti melumuri punggung mereka dengan lumuran-lumuran panas dari kerikil-kerikil. Dan ketahuilah, kalau tetap kita istiqomah buat ihsan pada mereka, Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita zahir, yaitu penolong, pembela. Pasti ada yang akan membela pada kita. Dan itu terbukti ikhwah sekalian, mungkin di pengalaman jemaah sekalian masing-masing, saya yakin pasti di antara jemaah adalah yang mengalami hal-hal seperti itu. Namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata memberikan memberikan pembelaan, yang mana pembelaan tersebut tidak kita sangka-sangkakan. Kok ternyata ada orang yang membela kita dari kalangan keluarga misalnya. Ya, saya sedang mencari perkataan di antara perkataan salaf kita yang menunjukkan bahwasanya di sini perkataan yang sangat baik dari Ali bin Abi Thalib. Ya, banyak riwayat-riwayat kalimat-kalimat mutiara dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini dikatakan oleh beliau, ini disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Al-Ghazali rahimahullah. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, dan perhatikan kalimat ini ikhwas sekalian sangat baik. Inna awwala ma 'awwadal halima min hilmihi
annan nasa kullahum a'wanuhu 'alal jahil. Ya. Jadi ada lawan dari halim adalah safih atau jahil. Orang yang bersikap hilm, menahan diri dengan kesabarannya, padahal dia bisa berbuat yang buruk itu dia bisa, tapi dia tahan diri, nggak merespon, dia tahan diri. Ini halim namanya. Lawannya adalah jahil atau safih, yaitu orang yang bodoh. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya hal yang pertama yang Allah berikan gantinya untuk si al-halim ini adalah karena dia berbuat hilm, Allah gantikan buat dia adalah kenyataan annan nasa kullahum a'wanuhu 'alal jahil, bahwasanya orang-orang itu akan menjadi a'wan, akan menjadi pembela dan penolong untuk dirinya di atas orang yang jahil tersebut. Saya kasih contoh ikhwas sekalian. Misal berkali-kali loh kenyataan di jalan besar, ketika terjadi kecelakaan atau gesekan antar motor, biasanya itu yang ngototlah yang salah. Betul tidak? Biasa gitu. Yang ngotot yang salah itu biasanya gitu. Tapi karena ini jalanan, terik matahari betul-betul membuat emosi itu semakin menggelagak. Orang-orang sekitar pun kadang-kadang juga kalap gitu ngelihat meledaknya orang ini. Padahal misal kita lagi naik motor anteng, dia bawa barangnya agak lebar misalnya, kemudian gesek motor kita, akhirnya sama-sama jatuh. Dia yang salah, kita juga jatuh, kita korban. Karena dia merasa bersalah, menutupi kesalahannya, akhirnya dia meledak-ledakan. Biasa gitu. Orang kadang meledak itu, banyak orang meledakkan amarahnya itu karena ingin menutupi kesalahan basicnya dia. Bisa punya mata nggak sih lo? Gitu. Kita nggak tahu lah. Bukan saya gitu kan. Punya mata nggak kamu? Kalau gitu kan. Ketahuilah orang-orang mulai kemudian kan berkumpul gitu. Ada apa nih? Kenapa nih? Ya tabrakan gitu, kecelakaan. Dia emosi, meluap-luapkan emosinya. Akhirnya apa? Orang-orang akan mempelajari kok di sini. Makanya hadiah pertama dari Allah Azza wa Jalla untuk orang yang bersikap tenang, hilm. Ketika dia disalahkan padahal dia nggak salah, dia tetap sabar, tenang. Enggak kemudian melawan dengan emosi yang lebih besar lagi, enggak. Dia tenang dia. Orang akan mempelajari dan akan diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Akan mempelajari, ini mencurigakan. Kenapa kok ente kok marah banget gitu loh, sedangkan ini sabar gitu loh. Akhirnya apa? Orang-orang akan udah nggak usah sampai gitunya. Udah tenang, nggak usah. Orang-orang malah akan menjadi penolong dan pembela dari antum yang disalahkan ini. Dan Allah ya ngelihat pernah kejadian ini waktu di daerah Jatiwarna, yang tol itu ya, Jatiwarna dekat rumah kita. Ada daerah Jatiwarna, Anda waktu itu sedang nunggu bis pagi-pagi, karena itu di situ ada agen bis. Nunggu bis pagi-pagi. Orang kan lalu lalang itu kan jalan padat, banyak tol bisa lewat situ, keluar tol, masuk tol bisa lewat situ. Orang dari arah Ciburu bisa, ke Pondok Gede bisa. Jadi daerah situ daerah yang kalau pagi itu benar-benar busy lah. Ya. Di putaran tersebut, Anda duduk kemudian sama orang-orang yang mau naik bis nanti ya. Karena masih jam 7-an itu atau setengah 7, padat kan di situ banyak orang. Banyak orang lalu lalang. Tiba-tiba terjadi tabrakan. Motor ini tertabrak, kurak ya, agak terseret sedikit, langsung bangkit itu pemudanya, agak kurus dia, agak begeng dikit ya, agak kurus. Langsung, ya mobil yang nabrak. Maka langsung dia marah gitu, mukanya langsung marah. Ya, keluar loh, ya gitu kan. Belum tahu nih siapa di dalam nih, siapa di dalam. Buka kacanya. Wah, akhirnya dibukakan, tapi di bagian yang bukan di bagian sopir, karena di bagian sopir ini kan menghadap ke jalan, jadi di bagian yang dekat dengan trotoar. Buka kacanya, dibuka, ternyata AWW, ya, perempuan. Lebih bisa ditekan ini. Keluar loh, tanggung jawab loh, digituin sama dia. Marah betul-betul. Kita yang lagi duduk tadinya kan langsung pada ini ya, langsung pada respon gitu. Wah gimana nih? Keluar loh. Akhirnya minggir dikit. Terus keluarlah itu. Ternyata ya, walaupun saya juga kurang simpatik karena perempuan ini nggak pakai jilbab, kemudian pakaiannya juga pakaian yang pakaian terlalu santai lah, untuk keluar rumah itu sangat terlalu santai ya. Akhirnya keluar dia.
Wow, dicecer itu sama si pemuda ini. Padahal dia lebih muda, dicecer kemudian ditunjuk-tunjukin. Itu ibu-ibu itu saya nggak tahu usia udah ibu-ibu atau belum, saya nggak tahu ya, pokoknya masih usia mungkin 29 atau 30-an. Dicecer habis-habisan, disalah-salahin, mungkin ada kalimat-kalimat yang biasa terdengar di lisan pemuda sekarang, kalimat-kalimat kotor dan kebun binatang ya, tapi itu ibu tetap diam tenang dia ya. Apa yang terjadi kemudian? Setelah emosi meluap-meluap itu, mulai kemudian salah satu pemilik agen ya, yang dia kasir agen, dia ternyata melihat mas-mas ini, bapak-bapak ini melihat kejadian yang sesungguhnya. Langsung mulai tenang, udah tenang, nggak usah kayak gitu, tenang, digituin, tenang nggak, digertak langsung. Dan bukan jemaah ya, saya bilang apa ya, masa jemaah sih? Biasa di majelis taklim, jadi orang-orang banyak tuh saya bilang jemaah gitu, apa ya? Masa juga mulai apa ya? Mereka tuh orang ini mungkin mengira dengan pantikan emosi, masa yang datang itu juga akan terpantik emosi ya, melainkan justru sebaliknya. Masa malah udah nggak usah, udah tenang aja, kalau emang bener nggak usah kayak gitu ngomongnya, digituin. Akhirnya sama yang bapak-bapak yang kasir saya juga itu, yang tadi ngelain tiket saya, itu tenang. Pokoknya kalau emang bener tenang. Ya, saya tuh ngelihat kamu tadi kayak gimana. Ternyata dia yang salah. Karena mobil ini keluar dari tol. Tapi ini pemuda ini malah nyalip gitu loh. Gimana ya? Kalau Bapak ya susah juga saya mendenahinya, susah. Pokoknya intinya percaya sama saya dah. Pokoknya salah dia. Ya, pokoknya salah pemuda itu. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Pemuda itu bingung, akhirnya terdiam, akhirnya dia kicep kok bahasanya itu. Kicep langsung, nggak bisa ngomong. Dan mulailah kemudian yang ibu-ibu itu, perempuan itu, mulai dia ngomong, ini yang salah dia Pak, beneran yang salah dia. Ya salah kamu. Akhirnya orang-orang mulai, iya saya lihat tadi yang salah kamu. Akhirnya kebenaran terungkap habis itu. Apa yang terjadi? Nggak bisa apa-apa kalau pemuda itu, ya nggak bisa apa-apa akhirnya. Ya udah kalau itu salah kamu, tapi saya saya mau ganti rugi, terserah kamu, saya mau ganti rugi. Ini alamat saya, digituin sama ibu-ibunya. Makin kicep dia. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah minta maaf akhirnya. Ya udah akhirnya minta maaf akhirnya. Walaupun spionnya itu udah apa ya namanya, kalau jatuh kan spion kan bakal patah atau mungkin minimal pecah lah kacanya kan. Akhirnya pemuda itu udah nggak ada apa-apa lagi, udah. Kalau habis itu pemuda itu akhirnya pergi, ya udah, mobil itu pergi akhirnya. Dan sepertinya nggak ada ganti rugi sepertinya. Ini lihat ikhwah sekalian ya, bahkan orang yang mungkin menampakkan kefasikan saja, yang seperti nggak pakai jilbab, nggak kayak gitu pakaiannya, tapi kalau dia punya sikap hilm dan memang dia yang benar gitu, dalam konteks ini dia benar, maka ya Allah Ta'ala akan membantunya gitu dengan cara Allah Azza wa Jalla. Ya, semoga Allah beri hidayah pada mereka semua dan kita semua. Ya, tapi ini ibrahnya adalah dimanapun kita ikhwah sekalian, sikap hilm itu tidak akan memberikan kecuali keuntungan kalau memang kita dalam posisi yang benar. Tapi justru kalau sikap istijal, tergesa-gesa, langsung responsif dan meluap-luap emosinya, apalagi keluar bahasa binatang, itu nggak ada simpati orang padanya. Ya, ini salah satu kisah atau contoh ya. Sebenarnya banyak yang bisa kita. Ini kok tiba-tiba udah jam 12.58 aja ini. Kayaknya saya baru muqaddimah ya, jadi gimana ya? Ya al-muhim seperti itu ya ikhwah sekalian. Ada hikayat, ini terakhir saja, ini terakhir. Kita belum sampai hakim ya, baru halim. Tapi la ba'as insyaallah, enggak apa-apa. Dihikayatkan ya, walaupun ini dinisbatkan kepada Luqman al-Hakim, melainkan sanadnya bermasalah. Tapi jangan melihat siapa pengucapnya, tetapi lihatlah makna yang sahih insyaallah. Salasatun la yu'rafuna illa 'inda thalathah. Ada tiga orang yang tidak dikenal kecuali ketika ada tiga hal. Ada tiga orang yang tidak dikenal kecuali ketika tiga hal. Yang pertama, la yu'raful halimu illa 'indal ghadab. Orang yang santun, orang yang halim itu tidak bisa diketahui halim kecuali ketika lagi marah. Bagaimana lihat sikap dia ketika marah? Kalau dia lagi marah cuma raut wajahnya saja dan dia seperti menahan diri, wal kadhiminal ghaidh,
menahan diri, dia enggak merespon dengan kalimat apapun atau dengan gerakan apapun, dia tetap diam, maka ini orang baru dikenal sebagai halim. Tidak dikenal sebagai halim kalau dia dalam keadaan biasa, tapi dikenal sebagai halim ketika dia dalam keadaan marah, dicaci, dihina, direndahkan, dirugikan, tapi dia menahan diri. Ini orang halim nih. Kedua, wala suja'u illa 'indal harb. Tidak disebut suja', tidak disebut pemberani kecuali ketika lagi perang. Ketika lagi perang baru terketahui siapa yang pemberani, siapa yang tidak. Begini ikhwah sekalian, namanya perang itu kan mestinya seimbang lawannya. Nah, sekarang kalau yang terjadi misalnya di film-film atau bahkan di kenyataan, membuli anak atau membuli siswa yang lemah. Kan rata-rata yang dibully pasti lemah tuh. Dan yang membuli komplotan, 5 orang, 6 orang dibully. Nah, yang kan ada biasa ada orang yang paling menonjol dalam membuli itu ya. Biasanya di film kayak gitu ya. Kemudian digampar sama dia, disakitin sama dia, seolah-olah berani. Enggak, ini enggak suja. Bahkan yang dibully ini halim karena menahan diri, atau bukan halim mungkin khaif karena takut karena nggak bisa melawan gitu kan. Tapi yang ini bukan suja. Suja itu ketika seimbang lagi perang ketahuan siapa yang suja, siapa yang pemberani itu ketahuan. Ya. Dan ketahuilah nggak mesti orang yang menggertak gitu langsung suja. Antum misal kecilitan ke depan PGC ya cari masalah di situ coba. Ya, di pangkalan ojeknya antum obrak-abrik. Itu suja apa? Itu bahlul. Ya. Tapi kemudian kan ada preman-preman datang kan ngeroyokin antum. Itu suja bukan? Bukan, karena itu bukan dalam konteks perang dan itu di ranah mereka. Antum sendiri, mereka bersepuluh, bukan suja. Ya. Kemudian walal akhu illa 'indal hajati ilaih. Tidak ketahuan siapa saudara kecuali di masa-masa ketika butuh. Baru ketahuan yang mana yang saudara, ketahuan yang mana yang bukan. Ya, pas kita lagi butuh, melengos dia. Ya, pas kita banyak duit, jadi saudara. Semua orang akan menjadi saudara antum ketika antum punya duit. Insya Allah. Iya, semua orang jadi saudara antum. Ketika antum punya duit banyak tuh saudara. Dan itu yang dikatakan oleh banyak orang-orang kaya. Benar Pak, ketika saya punya duit, kayaknya banyak saudara saya. Coba dulu pas lagi sulit, kayak nggak punya saudara. Nah kan gitu. Jadi 3 hal baru diketahui karakter orang ketika di 3 konteks. Tidak diketahui orang yang betul-betul halim kecuali ketika dia lagi marah, dia bisa menahannya. Tidak terketahui orang yang pemberani kecuali dia dalam keadaan perang yang seimbang. Tidak diketahui saudara kecuali ketika kita di masa butuh. Ya, begitu ya ikhwas sekalian. Mungkin cukup sampai sini insyaallah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala rezekikan kita sikap yang halim, sikap hilm dan sikap hikmah, sikap santun dan sikap bijak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.